Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel yang tercinta ini. Melanjutkan dari video yang sebelumnya tentang hukum atau dasar hukum dari jual beli, yaitu ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah. Kemudian sekarang memasuki pembahasan tentang hukum-hukum dari jual beli. Perlu diketahui sebelumnya, meskipun di sini di dalam kitab At-Taqriratus Sadidah lebih dominan menjelaskan tentang hukum-hukum taklifinya, tapi saya akan sekaligus menjelaskan tentang hukum wad'inya. Maksud dari hukum taklifi itu kaitannya tentang hukum wajib, mandub, makruh, mubah ataupun haram. Sedangkan hukum wad'i itu arahannya adalah transaksi itu dikatakan sah atau tidak. Mari kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Ahkamul bai'i khamsatun. Hukum-hukum dari jual beli itu ada 5. Jadi di sini dijelaskan terlebih dahulu atau dijelaskan tentang hukum dari jual beli secara hukum taklifinya. Al-awalu wajibun ka bai'it ta'ami lil muttarri idza kana fadilan an hajatil bai'i. Yang pertama adalah jual beli dihukumi wajib. Di sini dicontohkan menjual makanan kepada seseorang yang kondisinya kelaparan. Nah, di sini dengan catatan dia sudah memenuhi kebutuhan makannya pada saat itu. Mengenai hal ini memang tidak harus memberikan atau membantu kepada orang yang kondisinya kelaparan secara gratis, artinya secara cuma-cuma. Di sini juga bisa menggunakan cara transaksi. Jadi memang dalam ketentuan fikih tidak harus ketika menjumpai orang yang dalam keadaan sekarat ataupun dalam keadaan kelaparan sehingga dia sangat membutuhkan bantuan makanan, kita tidak secara fikih memang tidak harus memberikan secara cuma-cuma, bisa menggunakan cara transaksi juga seperti jual beli. Atsani mandubun ka bai'i kulli syai'in fihi manfaatun linnasi. Yang kedua adalah mandub atau sunnah, yaitu ketika menjual sesuatu diniati berbuat baik kepada orang lain, diniati membantu orang lain, yaitu dengan cara memberikan atau menjual sesuatu yang memberikan manfaat kepada orang tersebut. Jadi letak kesunahannya adalah ketika ada niat baik di situ. Niat baiknya di mana? Yaitu menjual sesuatu yang memang memberikan manfaat kepada orang lain. Artinya ketika tidak diniati tersebut, maka tidak mendapatkan pahala kesunahan. As-salisu makruhun kal bai'i ba'dal adzani al-awwali li sholatil jumu'ati. Yang ketiga adalah jual beli dihukumi makruh, yaitu contohnya ketika jual beli dilakukan setelah adzan yang pertama sholat Jumat dikumandangkan. Ini memang berlaku bagi laki-laki yang berkewajiban untuk melaksanakan sholat Jumat. Artinya untuk orang-orang yang tidak berkewajiban melaksanakan sholat Jumat tidak masalah melakukan transaksi, artinya tidak makruh melakukan transaksi jual beli meskipun sudah memasuki adzan sholat Jumat yang pertama. Ar-rabi'u mubahun wa huwa al-aslu fihi. Yang keempat adalah mubah atau boleh. Ini adalah hukum asal dari jual beli itu sendiri. Jadi hukum asal artinya belum memandang dari sisi yang lain. Seperti tadi kan wajib itu ada faktor lain, sunnah juga ada faktor lain, makruh juga demikian. Nah ini untuk mubah adalah hukum asalnya, artinya ketika belum memandang faktor yang lain, faktor di luar jual beli itu, maka hukumnya adalah mubah. Al-khamisu muharramun. Hukum yang kelima diharamkan. Nah, di sini di dalam kitab At-Taqriratus Sadidah dijelaskan hukum haram di sini ada yang jual belinya tetap sah, ada yang jual belinya tidak sah. Ma'as-sihhati kal bai'i ba'dal adzani as-tsani li sholatil jumu'ati. Yang pertama adalah hukum haram tetapi jual belinya tetap sah, yaitu jual beli yang dilakukan
ketika adzan kedua sudah berkumandang, adzan kedua sholat Jumat sudah berkumandang. Tentu seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ini memang berlaku bagi laki-laki yang berkewajiban sholat Jumat saja. Dan ini diharamkan itu ketika sudah memasuki atau sudah dikumandangkannya adzan yang kedua sholat Jumat. Wakaba yang isaifi liqab yang itorik, dan menjual pedang kepada seseorang yang bertujuan untuk merampok. Nah, ini memang berlaku ketika kita punya dugaan kuat. Jadi ketika kita punya dugaan kuat pada orang lain, kita menjual misalkan semacam pisau ataupun pedang kepada orang lain, dan kita punya dugaan mungkin melihat penampilan atau kebiasaan ataupun kita mendengar kabar atau sebagainya, dia akan menggunakannya untuk kejahatan, maka kita menjual barang tersebut kepada orang itu, hukumnya adalah haram. Kemudian wa ma'a ada misihat, dan hukumnya diharamkan tetapi tidak sah, yaitu idza ikhtalla syartun min syurutil bai'i, yaitu ketika ada syarat ataupun rukun dari jual beli yang tidak terpenuhi. Ada beberapa istilah memang dalam hal ini yang menggambarkan bahwa suatu transaksi jual beli itu tidak sah. Di sini dicontohkan kabay'il madhumini wal khaswati wal mulamasati. Seperti istilahnya bai'ul madhumin. Bai'ul madhumin itu adalah menjual benih yang masih ada di dalam rahim hewan. Ini tidak sah sebab tidak ada kejelasan dari wujud barang yang dijualnya. Wa bai'il khaswati wal khaswati ay bai'il khaswati. Bai'il khaswah di sini maksudnya adalah menjual tanpa menentukan terlebih dahulu barang mana yang akan dijual. Jadi di sini yang diandalkan adalah lemparan semacam batu. Jadi dia tidak menentukan barangnya tapi mengandalkan lemparan batu. Barang mana yang terkena lemparan tersebut maka barang itu yang akan dibeli. Di sini tidak sah sebab tidak ada penentuan barang yang akan dijual. Kemudian wal mulamasati, bai'ul mulamasah. Bai'ul mulamasah itu artinya menjual tanpa melihat dari barang yang dijualnya. Ini hanya menyentuhnya saja. Hanya menyentuh barang yang dijualnya tanpa dilihat terlebih dahulu. Dan ini tidak sah dari sisi menafikan adanya khiyar. Jadi selain hanya mengandalkan menyentuh dari barang yang dijualnya, juga menafikan adanya khiyar. Khiyar itu semacam dia diberi keputusan untuk melanjutkan ataupun tidaknya pada transaksi jual beli. Ini ketika dinafikan maka jual belinya tidak sah. Karena yang namanya jual beli tetap harus lazim atau harus bergandengan dengan yang namanya khiyar. Ketika khiyar itu dinafikan maka jual belinya juga atau disyaratkan untuk tidak ada khiyar, maksudnya begitu, maka jual belinya juga tidak sah. Cukup sekian pembahasan untuk kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.